Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara dari Prodi Psikologi kelas 2A. Saya akan membahas tadi kasus terkait psikologi perkembangan remaja. Kasus kali ini ialah seorang pengguna media sosial yang mengalami gangguan mental hingga meninggal dunia. Identitas korban. Korban bernama Molly Russell. Ia berusia 14 tahun. Ia berasal dari London, Inggris. Molly Russell meninggal pada bulan November tahun 2017. Pada tahun 2017, Molly yang dikenal sebagai remaja yang cerdas, penyayang, itu mulai menarik diri secara sosial. Ia juga mulai mengakses konten-konten negatif seperti self-harm, konten-konten bunuh diri, konten-konten yang bertema depresi, segala macam yang bersifat negatif tersebut. Nah, setelah bertahun-tahun dilakukan investigasi, pada tahun 2022 ini, hasil pemeriksaan forensik dan sidang koroner menyatakan bahwa media sosial berperan langsung dalam kematian Molly Russell ini. Sidang tersebut disimpulkan oleh Andre Walker dari Inggris. Sidang tersebut juga menyatakan bahwa konten-konten yang dilihat oleh Molly Russell ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, memicu perasaan putus asa dan tidak berdaya. Yang kedua, ia menormalisasi self-harm dan bunuh diri. Yang ketiga, merusak kesehatannya secara mental hingga meninggal dunia. Itulah mengapa Molly Russell meninggal dunia bunuh diri akibat terpapar oleh konten-konten negatif dari media sosial, teman-teman. Secara hukum juga dinyatakan bahwa ini adalah pertama kali media sosial berkontribusi pada kematian seorang remaja. Setelah kematian Molly, ayahnya mencoba memeriksa media sosial milik Molly ini. Ternyata media sosial yang dimiliki Molly ini menyarankan akun-akun di Instagram dan Pinterest menampilkan postingan-postingan ratusan konten-konten yang depresif, yang negatif, seperti kutipan atau kata-kata tentang kematian, gambar luka di tubuh, serta saran untuk bunuh diri, teman-teman. Banyak sekali konten-konten yang ditampilkan itu seolah-olah mendorong penggunanya untuk melakukan hal-hal seperti itu, bunuh diri dan melukai diri sendiri. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus Molly Russell ini. Yang pertama, media sosial itu dapat memperburuk kondisi mental seorang remaja jika penggunaannya tidak diawasi, teman-teman. Lalu yang kedua, keluarga dan lingkungan sekolah perlu aktif terlibat memantau dan mendampingi anak-anaknya ketika bermain media sosial. Yang ketiga, pemerintah juga perlu bertindak untuk melindungi anak-anak dari konten-konten yang merusak dirinya. Dapat diambil kesimpulan dari kasus Molly Russell ini bahwa bukan hanya tragedi biasa ya teman-teman, melainkan ini juga peringatan untuk kita semua supaya lebih berhati-hati dalam mengakses media sosial terkait apapun itu tentang media sosial, teman-teman. Kasus ini juga dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental remaja di era internet saat ini.